Suatu malam, anaknya demam tinggi. Dokter mengatakan kemungkinan terkena infeksi akibat gigitan nyamuk. Hati Bu Ranti mulai goyah. Ia teringat semua daun yang pernah ia abaikan, semua teguran yang ia remehkan. Namun rasa gengsi masih membungkamnya. Ia membersihkan sebagian, tetapi belum sepenuhnya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan hati yang bersih. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang ibu yang terlihat biasa saja, namun kebiasaannya yang dianggap sepele justru membawa penyesalan besar dalam hidupnya. Di sebuah perumahan sederhana, hiduplah seorang ibu bernama Bu Ranti. Ia tinggal di rumah yang memiliki satu pohon mangga besar di halaman depan. Setiap hari, daun-daun pohon itu berguguran, tertiup angin dan seringkali berserakan hingga ke halaman rumah tetangganya, Bu Sari. Namun Bu Ranti tak pernah peduli. Ia merasa itu bukan urusannya. Angin yang meniup bukan saya, ujarnya ringan setiap kali Bu Sari menegur dengan halus. Bu Sari, yang setiap pagi harus menyapu halaman rumahnya yang penuh daun kering, hanya bisa menghela napas. Ia tak ingin memperpanjang masalah, meski hatinya sering kesal. Tetangga lain mulai memperhatikan sikap Bu Ranti. Mereka melihat bagaimana ia selalu membersihkan halaman rumahnya sendiri, tetapi membiarkan daun-daun yang jatuh melewati pagar tetap menumpuk di halaman sebelah. "Yang penting rumah saya bersih," katanya suatu hari dengan nada acuh. Tanpa disadari, sikap tidak peduli itu mulai menumbuhkan benih ketidakharmonisan. Daun yang terlihat sepele itu perlahan menjadi sumber masalah. Dan Bu Ranti belum menyadari bahwa setiap perbuatannya sedang dicatat, dan suatu hari ia harus mempertanggungjawabkannya. Teguran yang diabaikan. Suatu pagi, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering beterbangan dan hampir seluruh halaman Bu Sari tertutup lapisan coklat. Bu Sari akhirnya memberanikan diri mendatangi Bu Ranti. "Bu, mungkin pohonnya bisa dipangkas sedikit. Daunnya sering sekali masuk ke halaman saya," ucap Bu Sari lembut. Namun Bu Ranti tersenyum sinis. "Pohon itu sudah lama ada sebelum ibu pindah. Kalau tidak suka, ya bersihkan saja." Jawaban itu membuat Bu Sari terdiam. Ia pulang dengan hati sedih. Sejak saat itu hubungan keduanya menjadi renggang. Tetangga lain mulai membicarakan sikap Bu Ranti. Mereka merasa sikapnya kurang bijak. Tetapi Bu Ranti tetap keras kepala. Ia merasa tidak bersalah. Setiap sore ia duduk santai di teras melihat daun-daun beterbangan ke halaman sebelah tanpa rasa peduli sedikit pun. Bahkan terkadang ia menyapu daun dari halaman rumahnya dan sengaja mengarahkannya ke sela pagar agar masuk ke halaman Bu Sari. Dalam hatinya ia merasa menang. Ia berpikir tidak ada yang bisa menyalahkannya. Namun tanpa ia sadari, sikap angkuh itu perlahan mengundang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Allah memiliki caranya sendiri untuk memberi pelajaran, dan teguran yang ia abaikan hari itu menjadi awal dari ujian yang lebih besar. Hujan deras dan saluran tersumbat. Musim hujan tiba. Hujan deras mengguyur perumahan itu, hampir setiap hari. Daun-daun kering yang menumpuk di selokan depan rumah Bu Ranti mulai menyumbat aliran air. Awalnya ia tak peduli. Ia mengira air akan surut dengan sendirinya. Namun suatu malam, hujan turun sangat lebat. Air meluap dari selokan yang tersumbat daun dan masuk ke rumahnya. Bu Ranti panik melihat air mulai menggenang. Ia berusaha menyapu daun yang menyumbat, tetapi sudah terlambat. Air terus naik hingga masuk ke ruang tamu. Perabotan rumahnya basah. Karpet dan kursi terendam air kotor bercampur lumpur dan daun busuk. Ironisnya, rumah Bu Sari tetap aman karena ia rutin membersihkan selokan di depan rumahnya. Dalam keadaan kalut, Bu Ranti menyadari bahwa daun-daun yang selama ini ia biarkan ternyata kembali membawa masalah ke rumahnya sendiri. Tetangga-tetangga datang membantu, termasuk Bu Sari. Meski pernah disakiti, Bu Sari tetap menolong dengan ikhlas. Bu Ranti merasa malu, namun egonya masih menahan permintaan maaf di bibirnya. Belum benar-benar memahami bahwa apa yang ia anggap kecil ternyata berdampak besar, dan ujian itu belum berhenti sampai di situ. Bau busuk yang mengganggu.
Beberapa hari setelah banjir kecil itu, halaman Bu Ranti mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Daun-daun yang membusuk bercampur lumpur menjadi sarang serangga. Nyamuk berkembang biak dengan cepat. Anak Bu Ranti mulai sering mengeluh gatal dan sulit tidur karena gigitan nyamuk. Tetangga mulai mengeluhkan bau yang berasal dari halaman rumah Bu Ranti. Kini ia merasakan bagaimana tidak nyamannya lingkungan yang kotor. Suatu malam, anaknya demam tinggi. Dokter mengatakan kemungkinan terkena infeksi akibat gigitan nyamuk. Hati Bu Ranti mulai goyah. Ia teringat semua daun yang pernah ia abaikan, semua teguran yang ia remehkan. Namun rasa gengsi masih membungkamnya. Ia membersihkan sebagian, tetapi belum sepenuhnya berubah. Azab itu seperti peringatan lembut. Namun jika peringatan tak dihiraukan, pelajaran berikutnya bisa lebih keras. Pohon yang tumbang. Suatu sore, angin kencang disertai hujan badai melanda. Pohon mangga besar di halaman Bu Ranti yang jarang dirawat mulai bergoyang hebat. Akar-akar yang tak pernah diperhatikan ternyata sudah rapuh. Dengan suara keras, pohon itu tumbang. Batangnya menimpa pagar pembatas dan sebagian atap rumah Bu Ranti sendiri. Genteng pecah dan dinding retak. Bu Ranti menangis melihat kerusakan itu. Ia tak pernah merawat pohon tersebut dengan baik, hanya memanfaatkan buahnya tanpa peduli pada keselamatannya. Tetangga kembali membantu. Bu Sari bahkan meminjamkan terpal untuk menutup atap yang bocor. Hati Bu Ranti mulai diliputi penyesalan. Ia menyadari bahwa kelalaiannya bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Kesadaran yang terlambat. Malam itu, dalam keheningan, Bu Ranti termenung. Ia mengingat semua sikap keras kepalanya. Teguran lembut yang ia balas dengan ketus. Ia mulai menangis. Bukan karena rumah rusak, tetapi karena hatinya terasa sempit selama ini. Daun-daun yang berserakan ternyata mencerminkan hatinya yang tak mau peduli. Ia sadar, menjaga kebersihan bukan hanya tentang rumah sendiri, tetapi juga menghormati hak orang lain. Permintaan maaf. Keesokan paginya, Bu Ranti mendatangi rumah Bu Sari. Dengan mata berkaca-kaca, ia meminta maaf atas semua sikapnya. Bu Sari tersenyum dan memaafkannya. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Mereka bersama-sama membersihkan sisa-sisa pohon tumbang dan selokan yang tersumbat. Hubungan yang sempat retak perlahan membaik. Pelajaran berharga. Sejak hari itu, Bu Ranti berubah. Ia rutin memangkas pohonnya, membersihkan selokan, dan memastikan tidak ada daun yang mengganggu tetangga. Ia belajar bahwa sekecil apapun perbuatan, pasti ada dampaknya. Lingkungan menjadi lebih bersih. Hubungan antar tetangga kembali harmonis. Bu Ranti kini mengerti, azab bukan selalu berupa hukuman besar, tetapi bisa berupa peringatan agar hati kembali sadar. Dan dari daun-daun yang berserakan, ia menemukan pelajaran tentang tanggung jawab dan kepedulian. Aku